wabarakatuh. Selamat Hanju. Nama saya Rahman bin Mamat dari 11 PS4. Nomor absen 17 alias 17. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang Kalimantan Timur atau yang disingkat dengan Kaltim. Kaltim adalah sebuah provinsi Indonesia di Pulau Kalimantan, bagian ujung timur yang berbatasan dengan Malaysia, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Sulawesi. Nah, luas total Kalimantan Timur adalah 127.346,92 km persegi dan populasi sebesar 3.3.575.449 jiwa pada tahun 2017. Nah, Kaltim ini merupakan wilayah dengan kepadatan penduduk terendah keempat di Nusantara. Ibu kota provinsi ini adalah Kota Samarinda. Nah, julukannya ini Benua Etam. Semboyan Ruhul Rahayu dalam bahasa Banjar artinya itu kehidupan yang harmonis, damai, sejahtera, aman, dan tentram. Kemudian hari jadinya itu 1 Januari 1957. Ibu kotanya Kalimantan Timur itu Samarinda. Jumlah satuan pemerintah itu terdiri dari 7 kabupaten, 3 kota, 107 kecamatan, 1032 kelurahan. Kemudian secara demografi, agama yaitu Islam 87,32%, Kristen 12,50%, yang terdiri dari Protestan 7,62%, Katolik itu 4,38%. Kemudian agama Buddha ini 0,43%, Hindu ini 0,23%, Konghucu 0,01%, kemudian kepercayaan 0,01%. Kemudian saya akan menjelaskan tentang suku bangsa yang ada di Kalimantan Timur tersebut. Yang pertama itu Dayak. Nah, di suku Dayak ini terdapat macam-macam suku. Yang pertama contohnya itu suku Dayak Tunjung, suku Dayak Benuak, suku Dayak Bahau, suku Dayak Bahau Busang, suku Dayak Kenyah, suku Dayak Bentian, suku Dayak Bakumpai, kemudian suku Dayak Penihing atau disebut Awheng, suku Dayak Kayan, suku Dayak Seputan, suku Dayak Bukat, suku Dayak Madang, suku Dayak Weya. Kemudian yang kedua itu suku bangsa Banjar. Yang pertama itu Kutai, Pasir, Jawa, Bugis, Toraja, Sunda, Madura, Batak, Buton, dan lain-lain. Kemudian itu di Kalimantan Timur sendiri itu terdapat bahasa. Yang pertama itu yang pastinya itu Indonesia secara resmi. Yang kedua itu rumpun Malayik. Rumpun Malayik ini biasa digunakan oleh suku-suku yang ada di Kalimantan Timur seperti Banjar Samarinda, Kutai Tenggarong, Kutai Kota Bangun, Berau. Kemudian yang ketiga itu bahasa rumpun Dayak Barito. Biasanya itu digunakan oleh suku Pasir, Tunjung, Benuak, Bentian, Luangan, Bakumpai, Bajan, Pondong. Kemudian yang keempat itu rumpun Dayak Borneo Utara atau disebut orang Ulu. Nah, itu biasa digunakan oleh suku Bahau, Kenya Wahau, Kenya Kelinyau, Penihing atau Awheng, Kayan Mahakam, dan terakhir itu bahasanya yaitu bahasa Bugis. Kemudian zona waktu di Kalimantan Timur yaitu WITA dan disebut dengan waktu Indonesia Tengah. Kemudian rumah adat itu rumah Lamin, lagu daerahnya itu Indung-Indung. Kemudian senjata tradisionalnya itu Mandau, Bujak, Srepeng, Kelibit, Sumpit, Gayang. Kemudian saya akan menjelaskan Kalimantan Timur secara geografi. Daerah Kalimantan Timur yang terdiri dari luas daratan 127.346,92 km persegi dan luas pengelolaan laut 25.656 km persegi.
terletak antara 130 derajat 44 dan 119 derajat bujur timur dan antara 2 derajat 33 lintang utara dan 2 derajat 25 lintang selatan. Dengan adanya perkembangan dan pemekaran wilayah, Kalimantan Timur yang merupakan provinsi terluas ketiga setelah Papua dan Kalimantan Tengah, yaitu dibagi menjadi 7 kabupaten, 3 kota, 107 kecamatan, dan 1032 kelurahan. Nah, 7 kabupaten tersebut adalah Pasir dengan ibu kota Tanah Grogot, Kutai Barat dengan ibu kota Sendawar, kemudian Kutai Kertanegara dengan ibu kota Tenggarong, Kutai Timur dengan ibu kota Penajam, dan Mahakam Ulu dengan ibu kota Longbagun. Sedangkan 3 kota yaitu Balikpapan, Samarinda, dan Bontang. Kemudian ini saya akan menjelaskan Kalimantan Timur secara iklim. Nah, iklim ini seperti iklim wilayah Indonesia pada umumnya. Kalimantan Timur beriklim tropis dan mempunyai 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau biasanya terjadi pada bulan Mei sampai dengan bulan Oktober, sedang musim penghujan terjadi pada bulan November sampai dengan bulan April. Nah, keadaan ini terus berlangsung setiap tahun diselingi dengan musim peralihan pada bulan-bulan tertentu. Selain itu, karena letaknya di daerah Khatulistiwa, maka iklim di Kalimantan Timur juga dipengaruhi oleh angin muson, yaitu angin muson barat pada bulan November hingga April dan angin muson timur Mei hingga Oktober. Kondisi Kalimantan Timur sesuai dengan suhu dan kelembapan. Nah, suhu udara suatu tempat ditentukan oleh tinggi rendahnya daerah tersebut dari permukaan laut dan jaraknya dari pantai. Secara umum, Kalimantan Timur ini beriklim panas dengan suhu pada tahun 2013 berkisar antara 21,6 derajat Celcius di Berau pada bulan Oktober sampai 35,6 derajat Celcius di Berau pada bulan September. Nah, rata-rata suhu terendah adalah 22,1 derajat Celcius dan tertinggi 35,1 derajat Celcius terjadi di Berau juga. Kemudian saya akan menjelaskan tentang Kalimantan Timur berdasarkan curah hujan dan keadaan angin. Curah hujan di daerah Kalimantan Timur ini sangat beragam. Menurut bulan dan letak stasiun pengamat, rata-rata curah hujan tertinggi tercatat pada stasiun meteorologi Berau sebesar 245,1 mm dan terendah selama tahun 2013 tercatat pada stasiun meteorologi Samarinda yaitu 237,8 mm. Pakai kerudung, mata melirik kaki kesandung. Anak siapa pakai kerudung, mata melirik kaki kesandung. Indung-indung kepala lindung, hujan diudik di sini mendung. Anak siapa pakai kerudung, mata melirik kaki kesandung.
yang disayang. Bangunkan ibu untuk sembahyang, jadilah anak yang disayang. Duduk goyang di kursi goyang, beduk subuh hampir siang. Bangunkan ibu untuk sembahyang, jadilah anak yang disayang. Bangunkan ibu untuk sembahyang, jadilah anak yang disayang. Aduh, aduh, Siti Aisyah, mandi di kali rambutnya basah. Tidak sembahyang, tidak puasa, di dalam kubur mendapat siksa. Tidak sembahyang, tidak puasa, di dalam kubur mendapat siksa. Aduh, aduh, Siti Aisyah, mandi di kali rambutnya basah. Tidak sembahyang, tidak puasa, di dalam kubur mendapat siksa. Tidak sembahyang, tidak puasa, di dalam kubur mendapat siksa. Itu lirik lagu ini itu sangat erat dengan kaitannya dengan agama Islam dan syarat dengan ajaran keagamaan berupa pengajaran sopan santun dan ibadah. Nah, pengajaran sopan santun termaktub dalam lirik anak siapa pakai kerudung artinya menutup aurat adalah suatu kewajiban yang diperintahkan agar para perempuan dan laki-laki bisa menjaga pandangannya melalui sindiran lirik mata melirik, kaki kesandung. Ya mungkin itu sekian tadi dari saya untuk kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Selamat Hanjowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.